Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudaraku semua, kelompok kajian Ojo Gelo ya, sudah rawuh. Yang absen Bapak Endri Lawang ya, sama Mas Slamet ya, belum bisa dihubungi. Oke, kali ini malam ini kita melanjutkan kajian kita yang kemarin. Sedikit review materi kemarin tentang Al-Insan sudah dijelaskan oleh Ustadz kita, guru kita, Gus Hendi, bahwa manusia itu diciptakan untuk apa, dan sudah dijawab ibadah. Masalah ibadah nanti akan dijelaskan secara khusus. Berikutnya Al-Insan dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dan kemarin secara fakta sudah dibuktikan ya. Langsung kita tanya. Dan berikutnya surat 7 Al-A'raf 172 kalau nggak salah. Sebetulnya itu ada kesalahan terjemahan ahoda, tentang ahoda ya, yang banyak diterjemahkan oleh Depak itu mengeluarkan, padahal itu seharusnya mengambil gitu. Nah, untuk malam ini informasi yang masuk ke aku sebagai koordinator kelompok kajian Ojo Gelo itu adalah tentang materinya Khalifah. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan untuk guru kita Gus Hendi. Dan ini Gus Hendi, supaya jangan terlalu memberatkan, nanti kalau misalkan Gus Hendi sudah lelah, ya sudah diselesaikan saja gitu. Kalau bisa jamnya sampai jam 8, jadi jangan dipaksakan sampai jam 9 gitu. Monggo Gus Hendi, waktu dan tempat dipersilakan. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita kembali bisa bertemu. Insya Allah pertemuan demi pertemuan akan memberi manfaat. Amin. Coba saja kita buktikan setelah hampir 5 kali kita bertemu ya. Sudah ada belum rasa persaudaraan di antara kita? Alhamdulillah sudah. Apakah kita masih merasa orang lain? Ada ya? Coba boleh dibuktikan ya. Bila pertemuan ini mampu kita pertahankan dengan istiqomah, maka rasa persaudaraan di antara kita itu akan melebihi persaudaraan secara darah ya. Dan persaudaraan yang didasari oleh iman ya, oleh kepentingan yang sama yakni berquran, itu lebih nikmat, luar biasa pengalaman kami ya. Mudah-mudahan ini mampu kita wujudkan. Setelah kita membahas 3 hal yang tidak bisa dipisahkan, yakni Al-Quran, Al-Aqwan, dan Al-Insan, ada satu tema yang sangat erat dengan tema yang ketiga, Al-Insan, yakni Khalifah dan Khilafah. Baik, sebelum saya ngebahas secara panjang lebar apa itu khalifah dan apa itu khilafah, saya ingin dapat dulu informasi ya.
dari bapak-bapak, Pak Aris, pernah nggak mendengar kata khalifah? Pernah. Apa itu? Khalifah adalah suatu bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat. Kalau khilafah, khalifah itu kho, lam, ya, fa, tak marbuto. Khalifatun. Kho, lam, ya, fa, tak marbuto. Khalifatun. Itu apa? Kemudian yang kedua, khilafatun. Kho, lam, alif, fa, tak marbuto. Khilafah. Sama-sama tak marbuto ya. Sama-sama tak marbuto. Hanya bedanya yang satu pakai iya mati, yang satu pakai alif mati gitu loh. Yang satu spellnya beda. Khalifah sama khilafah gitu. Jadi beda, spellnya juga beda. Nah, itu artinya apa? Pak Aris tadi bilang kalau khalifah apa, Pak? Orangnya. Kalau khilafah? Khilafah bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan. Monggo Bapak. Nggak apa-apa kita sama-sama belajar ya. Santri tua. Kita kan orang tua semua. Betul, betul. Monggo Bapak. Bapak pernah dengar kata khalifah? Khalifah itu apa? Wakil Allah untuk mengurus dunia alamnya apa nih? Kalau khilafah? Khilafah itu dalam pengertian untuk kepemimpinan satu masyarakat. Alhamdulillah. Monggo Pak, monggo Pak. Betul apa Pak? Salah juga nggak apa-apa ya. Untuk memperkaya perbendaharaan kita. Karena di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali istilah. Kita tidak boleh asing dengan istilah itu. Karena kita ini orang Islam. Ya, malu kalau orang Islam, katanya dari kecil Islam sampai sekarang usia sudah kepala 5 di atas. Dengan istilah-istilah Islam itu kita masih asing banget ya. Hanya sekedar dengar gitu. Monggo Pak Sugeng. Apa itu khalifah, Pak? Khalifah itu orang yang diutus gitu. Orang yang diutus. Nggih. Kalau khilafah? Bentuk dari pekerjaan dari orang itu. Kerjaan orang itu. Monggo Bapak. Khalifah itu pemimpin, Khalifah itu pemimpin. Kalau khilafah? bisa presiden, bisa raja, bisa juga kepala keluarga. Wah, presiden khalifah. Kalau khilafah? Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Nggih. Bu, Ibu, makin pintar kita. Monggo Bu, apa itu khalifah, Bu? Khalifah pemimpin, Iya. terus khilafah itu negara yang berdasarkan Islam. Negara yang berdasarkan Islam. Baik, boleh ya saya menambahkan ya? Supaya pemahaman kita itu makin luas ya. Tinggal nanti silahkan masing-masing individu mempunyai kewenangan mempunyai hak untuk meyakini yang benar yang mana gitu ya. Atau aku kasih komentar dulu, Bro. Oh boleh, monggo. Monggo. Lebih bagus supaya hidup. Khalifah itu sebetulnya kan contohnya itu Khalifatul Rasul. Itu setelah Kanjeng Nabi mangkat kan, Nggih. maka digantikan sebetulnya kata pengganti gitu ya. Nggih. Jadi ada yang dua pendapat mengatakan begini. Ya kita pengganti atau wakil ya. Iya. Mewakili Allah, wakil Allah di bumi untuk mengelola bumi. Ada yang seperti itu. Tetapi ada yang begini juga, khalifah itu pengganti berganti. Artinya kita sebagai manusia itu makhluk khalifah yang kita bisa bergonta-ganti, tidak seperti malaikat yang dia selalu taat karena memang sudah diprogram taat. Sedangkan kita itu khalifah itu makhluk alternatif yang bisa berganti, kadang taat, kadang ingkar gitu. Dan aku lebih memilih yang terakhir. Gitu. Oke, monggo. Fal insanu bikaromatihi
wa hurriyatihi lahu hakun asasyun fil istiqomati. Kita ini manusia diberikan karomah oleh Allah, diberi huriyah oleh Allah. Karena itu mempunyai hak untuk menentukan sikap. Mau pilih yang mana silahkan. Ya, nggak masalah toh. Satu, kita tetap bersatu, walaupun berbeda ya. Nah, hari ini, malam ini saya ingin menambah pengertian untuk melengkapi yang tadi. Ya. Di dalam kitab Mabadi Salasa yang saya pelajari, tulisannya Abdullah Abu Hanifah, itu beliau memberi definisi, ya, yang disebut dengan khalifah itu adalah hamilu amanatullah. Tentu berdasarkan dalil-dalil dan kosakata bahasa ya. Saya ambil to the point-nya saja untuk menyingkat waktu. Jadi menurut beliau di dalam kitab Mabadi Salasa ditulis bahwa yang disebut dengan khalifah adalah hamilu amanatullah. Pengemban amanah Allah. Jadi beliau itu simpel begitu. Jadi yang disebut khalifah itu adalah pengemban amanah Allah. Kemudian di dalam Al-Quran sering ditulis dengan tulisan jamak. Ya, jadi jamak khalifah itu ada yang ditulis dengan kata khulafa, ada yang ditulis dengan kata kholaif. Jadi kalau nanti Bapak, Ibu buka Quran, ketemu kata khulafa, khulafa'u atau kholaifu, itu adalah jamak dari kata khalifah. Bisa dipahami? Ulangi Gus, yang Khalifah. khalifah yang jamak itu yang khulafatu. Khalifah itu jamaknya khulafa'u atau kholaifu. Khulafaur Rasyidin itu ya. Di antaranya itu nanti. Ya. Nah, kata khalifah itu mufrad. Tapi di dalam Al-Quran Allah sering menulis dengan jamak, yaitu khulafa'u atau kholaifu. Ya, paling tidak sekarang kita punya pengetahuan tambahan ya. Begitu ketemu kata kholaif atau khulafa, yang dimaksud adalah jamak dari kata khalifah. Khalifah. Kalau khalifah kan satu, kalau khulafa banyak, kholaif banyak ya. Nah, sedangkan khilafatun, kha, lam, alif, fa dan tak marbuto, khilafatun atau khilafah, itu beliau memberi definisi dengan amanatullah. Jadi khilafah itu amanah Allah yang diberikan kepada manusia. Itu namanya khilafah. Orang yang menerima amanah dari Allah, kemudian ia menjalankannya, disebut khalifah. Itu. Amanahnya disebut khilafah, orangnya disebut khalifah. Nah, saya harap Bapak Ibu sekalian untuk malam ini kesini dulu. Ya, pengertiannya. Orangnya khilafah, Orangnya disebut khalifah, amanahnya disebut khilafah. Jadi kalau ditanya apa itu khilafah, amanah Allah. Kalau ditanya apa itu khalifah, Orang yang pengemban amanah Allah. mengemban amanah Allah. Jelas ya? Oke. Semua kesini dulu. Siap. Ya supaya nanti sama-sama sambung ya, tidak gitu ya. Satu pandangan. Satu pandangan dulu ya, tapi bukan harus ya, tidak. Cuman untuk malam ini saja ya. Pertanyaan saya sekarang,
di antara Bapak dan Ibu hari ini, malam ini, siapa yang mau menerima amanah Allah? Pak Aris? Yang lain? Siap, siap semuanya. Siap. Belum tentu. Mau menerima amanah dari Allah? Mau, siap. Berarti kalau begitu, saat ini atau malam ini, yang disebut khalifah siapa? Insan kita. Ya kita. Ya kan khalifah itu tadi hamilu amanat, pengemban amanah Allah. Tatkala kita mau menerima amanah Allah, berarti kita disebut khalifah. Nah, kalau pengertiannya seperti ini, maka yang disebut khalifah itu bukan hanya pemimpin-pemimpin itu. Dulu, yang 4 itu, sebagaimana di pelajaran SD. Kalau khalifah itu hanya yang 4, berarti kata-kata khalifah di dalam Quran itu Selesai sudah ya? selesai sudah. Wis tidak berlaku, dongeng kalau begitu. Oleh karena itu, dengan materi ini, saya hanya ingin mengajak, bila berkenan, bahwa Al-Quran itu update. Mantap. Sampai hari kiamat, ia masih Update terus. update. Makanya, dengan kata khalifah, ya, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Ruang dan waktunya Iya, berlaku terus. Pokoknya dimanapun, siapapun yang mau mengemban amanah Allah, maka dia disebut khalifah. Apapun, dimanapun, amanah dari Allah disebut khilafah gitu. Jelas ya? Jadi nanti kita buka Quran itu enggak dulu. Ya, buka Quran itu enggak dulu, sekarang. Kira-kira bisa terima enggak ini? Bisa. Oke, kalau bisa tolong dibuka surat Al-Ahzab. Iya. Ayat 72. Ya, monggo, ayat 72. Al-Asad itu 5. Surat 33 ayat 72, mohon dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal ya. Betul. Inna Amanata. panjang. Inna panjang. Inna aradnal Amanata amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa abaini Pak Abaina fa abainai yah ayah milnaha milna ha wa minnaha was wahamalahal wa wa asfaqna minha innahu ya innahu kana kana doluman doluman jahula. Ya. Ini ayat berat iki, Gus. Ayat berat. Enggak ada yang berani. Nggak ada yang berani ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan diridhoi Allah ya. Amin. Sehingga kita terhindar dari kesalahan. Kalaupun nanti salah, ya kita istighfar kepada Allah. Tidak ada niat kita untuk berbuat salah ya. Karena keterbatasan ilmu kita. Coba perhatikan ya. Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibal. Kalau kita artikan gimana? Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah ini alas samawati kepada langit, wal ardi dan bumi, wal jibal dan gunung. Fa'abaina ayyah milnaha. Mereka, langit, bumi dan gunung enggan memikulnya. Wa asfakna. Dan tidak punya kepercayaan diri apakah mampu memikulnya. Minha daripadanya amanah itu. Wahamal hal insan. Maka dipikulah
amanah Allah itu oleh Manusia. manusia. Innahu kana doluman jahula. Sesungguhnya yang namanya manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Kalau kita tadaburi secara harfiah, akal kita itu sulit mencernanya ya. Nah, oleh karena itu saya kembali menggunakan bahasa pengantarnya guru kami dulu. Jadi menurut Ustadz Abdullah Abu Hanifah di dalam tulisannya Kitab Mabadi'us Sarahsa, bahwa yang disebut dengan langit di sini adalah ibaratun anil wus'ah. Jadi ibarat sebuah keluasan. Jadi Allah kalau mengibaratkan sebuah keluasan itu menggunakan kata langit. Sedangkan bumi adalah ibaratun anil udmah. Ibarat sebuah kebesaran. Sedangkan jibal atau gunung itu adalah ibaratun anil ulawah. Ibarat sebuah ketinggian. Maksudnya, sekalipun langit luas, sekalipun bumi besar, sekalipun gunung itu tinggi, tetapi tidak mampu, tidak sanggup memikul amanah Allah. Tidak yakin kalau ia mampu memikul amanah dari Allah. Maka dipikullah amanah Allah itu oleh yang namanya manusia. Bermakna bahwa manusia itu bisa lebih luas melebihi luasnya langit. Manusia itu bisa lebih besar daripada besarnya bumi. Lebih tinggi. Manusia itu bisa lebih tinggi daripada tingginya gunung. Sehingga ia begitu pedenya sanggup memikul amanah Allah. Limadha? Mengapa manusia bisa lebih besar daripada langit? Karena manusia diberi sodrun, diberi dada, yang di dalamnya ada satu hardware yang bisa menampung memori ilmu tak terbatas. Melebihi laptop, melebihi hard disk, melebihi flash disk. Berapapun pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, itu bisa masuk ke dalam dada kita. Semakin banyak pengetahuan di dadanya, maka ia akan semakin luas pandangannya. Ini loh yang dimaksud. Mengapa manusia bisa lebih besar daripada bumi? Karena manusia itu diberi hadun, semangat hidup untuk menatap ke depan. Sehingga dia bisa lebih besar semangatnya dari besarnya bumi. Sehingga kalau sekarang ada orang yang ingin menguasai bumi, kemudian menciptakan sebuah blueprint, the new world order, tata dunia baru, ini menggenggam dunia, ya itulah manusia. Terbukti. Ya. Ya, begitu manusia itu luar biasanya. Ya. Kemudian, mengapa manusia bisa melebihi tingginya gunung? Karena yang namanya manusia, kalau sudah punya amalun, bukan ain ya, sudah punya cita-cita, maka cita-citanya bisa melebihi tingginya gunung. Jadi bagi kita, kalau kita mau menggambarkan ketinggian cita-cita, jangan dengan langit. Langit itu tidak bisa diukur ketinggiannya. Jadi kita nggak pakai ajarannya Soekarno itu ya. Kalau mau menggambarkan sebuah ketinggian itu melebihi tingginya gunung. Gitu. Karena Allah menggunakan kata jibal, kata gunung untuk menggambarkan sebuah ketinggian. Maksudnya cita-cita yang dimiliki oleh manusia itu
bisa melebihi tingginya gunung. Bisa dipahami ya? Sangat bisa. Nah, oleh karena itu, bila bapak dan ibu ingin menerima amanah Allah dan berhasil menjalankannya, maka 3 ini mutlak harus dimiliki. Memiliki keluasan pandangan melebihi luasnya langit. Memiliki kebesaran jiwa melebihi besarnya bumi. Memiliki ketinggian cita-cita melebihi tingginya gunung. Wa illa fala. Bila satu saja tidak Bapak miliki, tidak mungkin mampu memikul amanah dari Allah. Bagaimana kalau akhirnya tidak mampu memikul amanah Allah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia yang tidak sanggup memikul amanah Allah, maka kata Allah manusia paling zalim di muka bumi. Dan manusia paling zahil di muka bumi. Blow on. Karena untuk itu Allah telah memberikan perangkatnya, yaitu salasun hawas, 3 indera khusus yang tidak Allah berikan kepada selain manusia, yang disebut dengan satu kata, yakni akal. Ya. Jadi dengan akal yang diberikan oleh Allah kepada kita, sebetulnya kita bisa lebih luas dari langit, bisa lebih besar dari bumi, bisa lebih tinggi dari gunung. Nah, ini yang mau tidak mau harus kita miliki saat ini. Kalau memang benar Bapak tadi mau memikul amanah dari Allah. Sebab kalau kita tidak mau juga atau menolak juga amanah dari Allah, kita akan dicap oleh Allah sebagai manusia paling zalim, manusia paling bodoh. Ayo pilih yang mana? Karena tidak ada pilihan, maka mau tidak mau, mari. Terus kita perluas wawasan kita perbesar jiwa kita, kemudian kita pertinggi terus cita-cita kita. Jangan hanya sekedar jadi manusia biasa. Yang penting hidup. Ya. Kita ini harus menjadi manusia seperti yang Allah inginkan. Tujuannya hanya satu, supaya bisa memikul amanah Allah. Itu aja. Oke? Nanti kita bahas lebih detail lagi. Ya. Itu bahasan pertama, satuan bahasan pertama dari khalifah ini yang harus kita camkan baik-baik, kita pikirkan. Kemudian masuk ke dalam satuan. Teman-teman, selama ngaji ini pernah dengar penjelasan seperti ini tentang ayat ini? Apa baru ini? Baru kali ini. Wah, kebalikannya menurut ini. Orang manusia disangka goblok karena tidak mau menerima ini. Ya baru ini Pak ya? Iya. Baru ini? Kalau yang cuma saya dengarkan itu ayat ini tuh bahwa semua alam semesta itu tunduk pada Allah, menerima. Iya betul sih. Terus dulu. Oke, terus terang gini Bos, ya. Terus terang, subhanallah ya, alhamdulillah kita dapat pencerahan. Menurut saya apa yang disampaikan Gus Hendy malam ini benar-benar apa ya? Saya sampai terharu. Saya berkali-kali ngaji ayat ini, baru ini saya paham. Alhamdulillah, semoga diberi hidayah oleh Allah. Kita kan Pak, kita manusia dikasih 3 indera. Indera khusus, Iya, ya. Gus, kemarin Kemarin nggak aset ya. Jadi 3 indera khusus itu, satu adalah sam'un, indera pendengaran. Bukan ini ya. Yang kedua, basorun, indera penglihatan. Yang ketiga, fuadun, indera perasaan. Ya. Nah, ketiga indera itu disebut dengan satu kata, aklun.
Maka yang disebut dengan aklun adalah salasun hawas. 3 indera khusus yang hanya diberikan kepada manusia lali ghairiha. Tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Nantilah kita bahas ya. Kalau memang kurang di dalam forum intermezzo ya. Supaya tidak menyita waktu. Atau di videonya kan sudah tak share. Oke. Nanti Akan lebih jelas kalau tangan saya sudah bersahabat. Amin. Ya, Masya Allah. Mohon doanya ya. bisa nulis Gus. Ini ya Allah, tangan kabulkanlah ya engkau supaya saya bisa Oke. mengajar lebih terang lagi. Bentar Gus. Untuk pewer channel Gus Beti, aku sebagai Komandan. koordinator lapangan pengajian Ojo Gelo untuk semua pewer di virtualku, mohon bantuan doa untuk guruku dan guru kalian semua. Gus Hendi semoga segera disembuhkan. Amin. Tangannya Amin Allah ya sehingga Rabbal bisa Alamin. nulis kembali sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ini tulisannya Gus Hendi ini maut sekali bagus. Kalau pelajaran Arab dulu aku tulisan apa Gus yang nulis hot. Tulis Iya, bagus. iya. Ya Gus ya, semoga Allah kasih Amin, sembuh. amin, amin. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Teman-temanku tolong didoakan ya. Amin, amin, amin. Mau, Gus, Terima kasih. lanjut. Nggih, nggih. Oke. Jadi satuan bahasan yang pertama sudah kita lewati. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung atau kita diskusikan. Pokoknya ngaji kita ini nggak ada habisnya kayaknya ya. Dan santai, Banyak. Gus, ya. Santai. Nggih. Nah, baik kita masuk kepada satuan bahasan kedua. Pertanyaan saya. Kalau tadi kita sudah paham bahwa yang disebut dengan khilafah itu adalah amanah Allah. Pertanyaan saya, mana amanah Allah yang diberikan kepada kita itu? Paris. Semua syariat yang termaksud dalam pusat Al-Quran. Bapak. Amanah Allah yang diberikan kepada kita itu mana? Apa saja? Bapak. Nggak apa-apa, salah juga orang kita ini belajar kok. Pak, mana amanah Allah itu mana? Apa saja amanah yang diberikan Allah kepada kita itu? Bu? Untuk saya anak-anak Iya. Baik, silahkan dibuka surat Al-A'raf ayat 74. Ya. Al-A'raf itu surat 7 ya. Ayat 74. Al-A'raf. Sebetulnya ada beberapa ayat tapi kita ambil satu saja ya untuk mempersingkat waktu, nanti untuk memperjelas nanti kita lihat lagi ayat. Wadkuru ija'ala lakum khulafa'a min ba'di adi wa bawwa'akum fil ardi tatahiduna min suhuriha usurun fatan hituna Minal jibali buyutan jibali buyutan fazkuru ala Allahi Allah wala ta'syaw fil ardi mubsidin. Oke, kita belajar satu kata ya. Wazkuru apa tuh? Dan ingatlah, id ja'alakum, tatkala dia Allah telah menjadikan kalian hulafa'u. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Jamak dia ya. Jamak dari khalifah. Khalifah. Karena kumnya jamak, ya, maka Allah menggunakan kata hulafa. Hulafa. Ya, kalau kumnya jamak di sini menggunakan kata khalifah ya nggak matching. Nggak matching. Ya, khalifah mufrad ya. Ya, karena jamak harus dengan jamak. Iya, ya. Jadi gimana dong artinya? Dan ingatlah tatkala dia Allah telah menjadikan kalian para khalifah gitu. Ya, jangan para pengganti. Karena maknanya banyak sekali, ya. Jadi kita harus sudah familiar dengan kata-kata khalifah. Ya, bagi kita tadi apa? Pengemban amanah Allah. Oke. Mim ba'di adin, setelah kaum Ad. Wa bawa'akum fil ardi, dan dia Allah telah mendudukkan kalian di bumi. Ya, ngerti ya kata duduk?
Coba nanti silahkan dicari pengertian duduk ya. Karena kalau tidak dibahas juga nanti masalah juga ya. Karena ada di antara kita lahir di sini, besar di sini, tapi belum menduduki semeter pun. Nggak usah terlalu detil lah, nanti terlalu kesinggung ya. Oke, kata duduk nanti kita bahas secara intermezzo ya. Berarti tidak sekedar menempati, Bu. Karena menempati belum tentu miliknya ya. Itu mah belum menduduki, numpang. Berarti depan ini kurang tepat nih. Maka itu saya singgung. Ya bagaimana menduduki kok bayar? Yang namanya menduduki ya nggak bayar dong. Menduduki seperti saya di sini ya karena punya sendiri yang nggak bayar, itu namanya menduduki. Ya. Tatakhidhu min suhuliha kusuran. Tatakhidhu, apakah itu? Kamu jadikan min suhuliha, tanahnya, menjadi mahligai, menjadi istana. Jadi setelah bumi itu diduduki, maka tugas kita apa? Menjadikan istana. Jadikan tanahnya itu menjadi istana. Watan hituna minal jibali buyutan. Kamu pahat gunung-gunung menjadi buyutan. Buyutan itu jamak dari kata bait. Kalau satu bait, rumah. Kalau banyak buyut. Kalau di Indonesia kan Perumahannya. perumahan. Rumah itu namanya perumahan. Wah, ini nyindir yang kok nggak punya rumah terus. Lah ini ayat loh. Ini bukan ayat loh. Semoga Mama juga seperti punya rumah ini. Harus. Memang ayat ini memotivasi kita untuk Allah sudah ciptakan bumi, tinggal tugas kamu bagaimana bumi yang udah Allah ciptakan itu kamu duduki. Bukan untuk Allah, untuk kamu sendiri. Setelah kamu duduki, jangan tanya apa itu mana duduki, nanti rame. Setelah bumi itu kamu duduki, kamu jadikan tanahnya menjadi istana, kamu pahat gunungnya menjadi perumahan. Nah, kalau guru kami memaknai ini bahwa salah satu amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah khususnya umat Islam menduduki bumi. Setelah bumi itu duduki, ditata. Bumi itu harus ditata menjadi jannah. Jangan dibiarkan menjadi nar. Atau dibahasakan dengan bahasa yang umum, familiar, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Wah, ini kalau tak kupas di pengajian teman-teman bisa. Monggo, ini tugas kita. Jangan sampai umat Islam ini nggak paham. Ternyata menduduki bumi itu amanah Allah. Nggak gini Gus. Yang menjadi ayat ini tidak dirasakan tendangannya, masaku ya, tendangannya. Karena diterjemahkan dengan kata menempatkan, bukan mendudukkan. Kalau bawa kok. Tanya para ahli bahasa bahwa itu ya duduk. Duduk ya. Kalau duduk terasa banget ini. Iya. Quran tuh bobotnya hebat. Cuman kenapa kok jadi tidak hebat? Karena pilihan katanya kurang pas. Padahal apa adanya aja asli. Di dalam literatur Arab juga yang nama Jawa itu duduk, Pak. Kenapa dicari yang jauh? Yang deket nggak dipakai. Ya nggak tahu deh pokoknya. Jangan terlalu dalam nanti. Ya. Nah, buyutan. Jadi, saya ulangi. Salah satu amanah yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah menduduki bumi ini. Setelah bumi ini diduduki, diapain? Ditata. Supaya bumi ini menjadi jannah. Jangan menjadi nar. Dengan bahasa yang umum disebut
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisa pakai bahasa Jawa, Gus. Gemah ripah. Gemah ripah loh jinawi bro dijuru bro dipantok ngalayah di tengah imah. Ngerti tak? Ngerti nggak? Perpaduan Jawa Sunda. Maksudnya dengan bumi yang dikelola secara baik, terpenuhi hajat hidup, terpenuhi hajat mati, tidak kurang suatu apapun. Jangan sampai mau makan susah, mau pakaian juga susah, mau ngapain susah, nelongso terus, nggak punya rumah juga. Yo ngajinya yo piye. Ya Allah ya Rabbi. Loh, ini Allah ini memotivasi kita. Kita ini harus menduduki bumi, mengelolanya supaya gemah ripah loh jinawi, bro dijuru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah. Allah ini ingin kita ini sejahtera. Saya terus terang nggak setuju kalau kita ini dipompa supaya miskin. Jangan, Allah nggak begitu. Allah lebih suka mukmin yang kuat. Kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran itu lebih mendekatkan kepada kekufuran. Ayo kita ngajinya yang benar. Kita duduki. Mulai dari yang lingkungan terdekat. Kelola. Sehingga dari situ kita bisa hidup makmur. Terpenuhi hajat pangan. Terpenuhi hajat sandang. Terpenuhi hajat papan. Bahkan termasuk hajat tertier. Ya, jadi kalau jadi orang beriman itu jangan susah terus. Aduh, mantap. Oke, kita teruskan kalimatnya ya. Fazkuru, maka ingatlah. Allahi nikmat Allah. Wala ta'syaw fil ardi. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi berbuat kerusakan. Jangan sampai ini diduduki, ini diduduki, ini diduduki. Tapi dirusak kabeh. Hutannya amblas. Ingat larangannya, ya. Satu sisi perintah, satu sisi nahyi. Pertanggungjawabannya berat. Ya. Duduki ini terbengkalai, tidak memberikan kemakmuran. Memberikan kesusahan. Naudzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Baik, kita persingkat ya. Jadi amanah Allah yang diberikan kepada kita itu pertama apa? Menduduki bumi, lalu menatanya menjadi jannah, bukan nar. Itu patu. Oke. Ingat ya, jangan lupa itu ayatnya dihafal. Baik, yang kedua sekarang. Lihat surat Shad ayat 26. Surat Shad itu surat berapa ya? Ya, monggo surat Shad ayat 26. 38. Ya, monggo. 26. Ayo rek sing makrote penak-penak rek. Monggo. Ayo Kak Sugeng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillahi innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisabi. Oke, kita artikan satu-satu ya. Ya Daud, wahai Daud. Memang yang disebut di sini Daud. Tapi ingat, ini kan muasis. Orang pertama.
atau yang dijadikan Contoh. contoh. Tapi sebetulnya yang dipanggil adalah termasuk kita. Pokoknya selagi dia khalifah ya termasuk ini. Update ya. Inna ja'alnaka khalifatan. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah. Nah, karena satu orang, maka menggunakan kata khalifah ya. Ya Daud, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah. Katanya tadi kita ya fil ardi, di bumi. Apa amanah yang diberikan Allah kepada khalifah? Fahkum. Berilah hukuman. Bainan nas, di antara manusia bil haq, dengan yang hak. Jadi amanah Allah yang kedua setelah kita menduduki bumi dan berhasil membangunnya menjadi jannah, maka Allah memberi amanah yang kedua. Beri manusia hukuman berdasarkan hukum yang diinginkan oleh Allah, bukan yang lain. Ya Allah, indah sekali Al-Quran ini. Ya Allah. Indah banget. Supaya kita ini bisa menerima dengan ikhlas, kita harus pakai rasionalitas. Lihat Gus. Merinding aku Gus. Itu berarti wahyunya masuk. Bersyukurlah. Sel-selnya beriman. Iya, merinding aku. Terus terang memang indah banget ya. Supaya kita ini dapat menerimanya dengan ikhlas ya, kita itu harus tahu kenapa sih hukum yang diberlakukan oleh seorang pengemban amanah Allah harus hukum Allah, bukan hukum manusia. Sebetulnya logikanya sederhana. Supaya tidak terjadi penghambaan manusia kepada manusia. Sehingga kita ini terhindar dari perbudakan. Kalau bahasa Inggrisnya feodalisme. Iya. Jadi Allah itu menginginkan manusia itu jangan pakai hukum manusia. Masa manusia menyembah manusia? Sudahlah semua manusia, manusia ikhlas. Jangan ada seorang pun yang ingin membuat sebuah hukum kemudian dipakai menghukum Orang. temennya, Saudaranya. saudaranya. Kau jangan. Nanti udah aman semua. Ya. Bagaimana? Hukum ITE. Ya semoga kalau mendengar kajian ini mendapatkan sebuah pencerahan kita. Ya, nah ini jangan terlalu dalam ya. Nanti dia di intermezzo saja yang terjadi. Ini terlalu sensitif ya. Baik, kita teruskan lagi kalimatnya ya. Ayat 26 tadi ya. Iya, 26. Ayat. Wala tatabi, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu manusia maksudnya. Jadi kalau ada manusia membuat sebuah hukum, kemudian hukumnya itu diterapkan untuk menghukum manusia, itu namanya hawa. Ya. Fayudhillaka an sabilillah. Lalu dia, hukum yang dibuat oleh manusia tadi, menyesatkan kalian dari jalan Allah. Dari sabilillah. Ya Allah, coba bagaimana ini? Innalladzina yudhillu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, dari sabilillah, lahum adzabun syadid. Bagi mereka ada azab yang sangat keras. Bimanasu yaumal hisab. Dengan sebab mereka lupa kepada yaumul hisab. Tolong dicatat baik-baik. Kita ini semua akan dihisab. Dimintai pertanggungjawaban. Mengenai amanah ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita hisab diri masing-masing sebelum dihisab. Ya. Jangan sampai hidup puluhan tahun tak sejengkal pun bumi Allah didudukinya. Lalu dimakmurkannya. Tak satu hukum Allah pun ditegakkannya. A'udzubillahi min dzalik.
Ya. Bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita. Kalau amanah ini tidak dijalankan. Lalu apa fungsinya sholat? Apa fungsinya puasa? Kalau kita tidak mampu menjalankan amanah ini. Nah ini. Nah jadi saya sederhanakan saja, jangan terlalu dalam, nanti intermezzo saja. Bahwa amanah Allah yang diberikan kepada manusia itu yang kedua adalah Menegakkan hukum Allah. menegakkan hukum Allah. Oke, dah. Itu satuan bahasan yang kedua. Sekarang masuk ke satuan bahasan yang ketiga. Apa yang dihajatkan oleh kita supaya kita berhasil menjalankan amanah ini? Karena bila tidak, kita akan masuk ke dalam manusia paling zalim dan manusia paling zahid. Berarti mau tidak mau, supaya kita terhindar dari kezaliman dan kebodohan, kita harus mengerahkan seluruh potensi diri kita. Ya, oke. Pertanyaannya sekarang, apa yang dihajatkan oleh kita supaya kita berhasil menjalankan dua tugas ini? Monggo dibahas, monggo dijawab. Apa yang dihajatkan? Harapannya kan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Bukan itu, maksudnya guru kita itu, kita kan diberi Dua tugas. tiga, Gus. Oh, tiga ya? Sama hukum tadi kan. Kan yang satu kan menduduki bumi, Menambah dua. bumi. Yang kedua menegakkan hukum, dua aja. Oh, yang tadi dianggap satu. Dianggap satu aja, dianggap satu. Oke. Hmm. Nah, itu untuk bisa melaksanakan itu syarat apa yang harus kita Ya, betul. Begitu. Betul. Maksudnya pertanyaan guru kita. Sehingga kita tuh sukses gitu Dia loh. mampu melaksanakan amanah itu. Iya. Yang menjalankan Al-Quran bersungguh-sungguh. Terlalu umum tuh Pak, kan ini materinya khusus. Lihat surat Al-A'raf. Lihat surat Al-A'raf ayat 69. Surat Al-A'raf ayat 69. Al-A'raf tuh 7 kan? Ayo Cak Sugeng yang mahrotnya mantap. 769. 769. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awa ajibatum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadzkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihuna. Nah, ini indah juga loh. Au azibtum, apakah kamu merasa ajaib? Anja'akum, bahwa telah datang kepada kamu zikrun, sebuah peringatan mir rabbikum, dari Rabb kalian, ala rajulim minkum, bahwa telah diutus kepada kalian seorang rijal di antara kalian, ya Rasulullah ya, liyungzirokum, untuk memberi peringatan kepada kalian. Wazkuru, apa tuh? Dan ingatlah kalian. Id ja'alakum hulafa, tatkala dia Allah telah menjadikan kalian hulafa. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Hulafa itu apa? Jamak dari kata khalifah. Ya. Jadi jamak khalifah itu ada dua. Ada khulafa. Kholaif, ada hulafa. Hulafa. Jadi kalau ketemu kata hulafa dengan kata kholaif itu sama, jamak dari khalifah. Berarti mindsetnya langsung ke khalifah. Khalifah, jangan pengganti yang nggak jelas. Ya, khalifah mim ba'di qaumin Nuh, setelah kaum Nuh.
Wajadakum, dia Allah telah menjadikan kalian fil khalqi, di dalam satu penciptaan bastotan, bastoh, suatu kelebihan. Fazkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Nanti kalau waktunya cukup kita akan bahas ada 2 bastoh. Ada 2 kelebihan yang wajib dimiliki oleh siapapun yang ingin sukses mengemban amanah Allah. Bila 2 itu tidak dimiliki, nggak bakal sukses. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah bastotan fil ilmi. Memiliki kelebihan dalam bidang ilmu. Kemudian wal jismi, dan memiliki kelebihan di bidang jisim. Ya. Jisim itu tampilan fisik. Ya. Kita ambil contoh real, nggak usah jauh-jauh. Jisim, jim, sin, mim. Ya, sin kecil ya. Secara personal, ya, kalau kita ini sadar pengemban amanah Allah, ilmunya harus di atas umumnya orang. Pengemban amanah Allah ilmunya di bawah umum, nggak akan bisa. Di atas rata-rata lah ya. Di atas rata-rata. Berarti mau tidak mau, bila Bapak ingin berhasil, sukses mengemban amanah Allah yang 2 tadi, Bapak harus belajar, dan terus belajar sampai akhir hayat. Karena persoalan yang dihadapi di dalam menjalankan tugas dari Allah ini sungguh luar biasa kompleksnya. Terus berkembang. Dan tantangannya juga luar biasa. Tanpa ilmu yang luar biasa pula, mustahil. Bisa dipahami ya? Selain ilmunya luas, ya, lebih daripada umumnya, penampilannya juga. Ya. Jadi tidak boleh etek-etek. Sarana prasarana yang digunakan, jangan sampai mereka sudah pakai ini, pakai itu. Kita masih saja bernostalgia. Ya, ke zaman dulu. Kita masih berpikir, ayo belajar ketepel. Ayo belajar laras pendek. Masya Allah. Kalah tok isinya. Ini loh, ayat ini yang harus dipakai. Umat Islam harus mengejar ketertinggalan. Bisa dipahami maksudnya? Jadi saya ulangi lagi, yang dihajatkan oleh seorang khalifah, seorang pengemban amanah Allah untuk sukses, apa tadi? Bastotan fil ilmi wal jismi. Ilmu unggul. Jisim unggul. Ya. Peralatan fisik, Pak. Coba berpikirnya ke situ. Ini salah satu yang saya contoh ya. Nanti kita lebih detail lagi. Kita bahas. Ya. Ada satu tema tersendiri yang luar biasa. Ya. Intinya Quran itu mendorong tuh ke sana. Sudah? Oke, kalau sudah kita masuk berikutnya. Saya batasi dulu. Saya mohon pada Gus Beti sebagai komandan ini untuk ditutup dulu.
Saya juga mau saya stop tapi lagi Nggih. asik ya. Ini karena sudah Nggih. 8.14. Ya, nggih. Mohon maaf supaya tidak jenuh, saya batasi dulu. Demikian walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Gus Hendi yang telah memberikan ilmunya, membagikan ilmunya, menurunkan ilmunya untuk kita semua. Aku sebagai komandan lapangan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai ketemu 1 minggu ke depan, 1 pekan ke depan. Kalau nggak enak ngomong 1 minggu, karena kurang asik. 1 pekan ke depan, semoga kita semua sehat-sehat semua. Saya mewakili teman-teman Gus mengucapkan terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi